ada orang nih Bu yang terlibat tindak pidana, itu sebenarnya bisa nggak sih Bu dapat SKCK? Tetap kita terbitkan dengan catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Sobat Pendekar, kali ini ada yang berbeda karena kita hari ini langsung aja akan membahas tentang pelayanan yang dilaksanakan oleh Ditintelkam. Meliputi apa saja, dan telah hadir narasumber kita hari ini dari Ditintelkam Polda Banten. Ada Ibu Kompol Esti Surami SHMA selaku Kasyanmin Ditintelkam Polda Banten. Oke, biar nggak penasaran langsung kita sapa aja. Selamat datang Ibu di Pendekar Banten Podcast. Terima kasih Mbak Sabrina. Alhamdulillah ini saya sangat terhormat dan sangat senang diundang dalam kegiatan podcast ini oleh Bithumas Polda Banten. Halo Sobat Pendekar Banten semua, semoga baik-baik dan sehat semuanya. Amin. Bu, ini saya boleh langsung nanya-nanya aja nggak Bu? Ya. Sebenarnya apa aja sih Bu pelayanan yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda Banten ini yang kepada masyarakat Bu? Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Untuk di Ditintelkam terutama di Yanmin ini kita ada beberapa pelayanan kepada publik. Yang pertama adalah pelayanan SKCK, kemudian juga ada izin kegiatan, kemudian juga ada kegiatan untuk pelayanan senpi dan handak, itu diantaranya. Siap. Kemudian untuk yang kali ini mungkin tadi disampaikan di awal oleh Mbak Sabrina bahwa kita akan menyampaikan tentang pelayanan SKCK ya iya, tadi betul, ya. Bu. Nah, berarti pelayanan SKCK ini yang paling dominan diminta oleh masyarakat ya Bu ya? Betul sekali Mbak, ini untuk di kita di Polda Banten itu termasuk juga di pusat itu memang pelayanan SKCK itu dari tingkat pusat di PIK, kemudian di tingkat Polda, kemudian tingkat jajaran Polres, kemudian di tingkat Polsek itu ada semuanya. Ada semuanya. Untuk kegiatan pelayanan SKCK itu untuk kepada masyarakat seluruh wilayah Banten. Nah, sebenarnya pengertian SKCK ini sendiri apa sih Bu? Pasti juga banyak pelajar-pelajar nih Bu yang nanti pasti butuh ya Bu ya untuk melamar kerja, butuh SKCK. Nah, sebenarnya SKCK ini apa gitu Bu? Baik, ini berdasarkan Perkap nomor 18 tahun 2014 tentang SKCK, yaitu surat keterangan catatan kepolisian yang merupakan surat keterangan resmi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Polri kepada seseorang atau pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau untuk suatu keperluan yang disyaratkan. Misalnya dia akan bekerja, itu tentu perusahaan itu mensyaratkan untuk melengkapi daripada SKCK. Kemudian juga untuk melanjutkan sekolah itu biasanya diminta, itu diantaranya. Dan itu syarat-syarat untuk penerbitannya itu bagaimana Bu, dan prosesnya Bu? Proses itu bisa melalui online, kita ada di bisa di di IG kita punya IG yaitu @SKCK Polda Banten, kemudian juga ada di FB @Yanmas Banten. Kemudian juga kita ada inovasi sekarang itu di Yanmin Polda Banten itu SKCK delivery Mbak Sabrina. Itu jadi, berarti termasuk inovasi yang dilaksanakan oleh Ditintelkam ya Bu ya? Betul, kita laksanakan itu. Jadi kita kerjasama kemarin dengan salah satu jasa pengiriman di kita, ekspedisi. Kemudian kita ada semacam kerjasama. Nanti kalau misalnya masyarakat yang membutuhkan SKCK itu tidak bisa, itu tidak bisa datang ke kantor Yanmin atau ke
Polda itu bisa melalui online daftarnya. Nah, dengan menyertakan atau sudah mengupload daripada misalnya KTP-nya, kemudian gitu. KK-nya, Foto juga ya buat termasuk ya, ya, Bu? nanti foto itu diupload, kita bisa cetakkan di kita di kantor. Berarti bisa. sekarang lebih mudah ya Bu ya? Ya, Tinggal upload file. ya betul, bisa Mbak Sabrina. Kemudian nanti apabila orang itu tidak misalnya ada keperluan tertentu, kita bisa nanti minta jasa pengiriman itu nanti dengan alamat lengkap, dengan biaya sesuai dengan yang tertera di jasa pengiriman itu, nanti bisa diantarkan ke tempat alamat yang bersangkutan gitu Mbak. Tapi dengan ketentuan bahwa SKCK yang dimohonkan itu sudah ada rumus sidik jarinya. Gitu. Jadi misalnya yang sudah pernah bikin gitu ya, bikin, kemudian dia sudah waktunya sudah habis masa berlakunya. Itu bisa melalui SKCK delivery ataukah melalui IG kita ataukah melalui FB kita. Gitu. Jadi ada websitenya juga ya Bu ya, di situ nanti tinggal klik alamatnya langsung nanti masukin. Nah, berarti kalau misalnya belum pernah sama sekali bikin SKCK, berarti kan belum punya rumus sidik jari Bu. Berarti harus tetap datang ya Bu ya, kalau baru ya. Iya, itu juga kalau misalnya datang itu juga silahkan nanti masyarakat pengguna itu untuk misalnya untuk sekolah, untuk misalnya untuk bekerja itu juga bisa melalui atau datang ke Polres tempat yang misalnya yang terdekat dengan alamat dia, tempat tinggal dia misalnya. Jadi tidak perlu juga misalnya ke Polda Banten. Kalau misalnya jauh ke Polda, bisa di Polres tempat. Iya, atau kalau misalnya Polsek tidak bisa juga Bu. Kalau misalnya itu Polsek itu juga bisa mengeluarkan, hanya di Polsek itu sesuai dengan kewenangannya itu diterbitkan sama dengan belangko yang kita terbitkan. Tapi kalau di Polsek tidak ada rumus sidik jarinya. Gitu. Jadi misalnya ke perusahaan yang memang tidak membutuhkan rumus sidik jari bisa itu berlaku, dan tidak apa-apa kalau misalnya memang dibutuhkan untuk bekerja di situ tidak tanpa sidik jari. Berarti gitu. Bedanya gitu ya Pak. Kalau yang Polres dengan yang Polda sama aja Bu? Sama, ada dicantumkan sidik jarinya. Gitu. Tergantung mereka maunya misalnya kalau perusahaan menggunakan harus ada sidik jarinya, ya kita penuhi gitu aja Mbak Sabrina. Terus syarat-syaratnya apa aja Bu administrasinya? Terus minimal umur misalnya harus udah punya KTP. Ya, tentu sudah KTP. Tapi ada juga misalnya dia belum punya atau belum memenuhi untuk mendapatkan KTP. Bisa misalnya dia diganti dengan misalnya surat keterangan pelajar boleh ya, misalnya dia mau keluar negeri, persyaratan itu kan misalnya dia untuk diajukan ke PIK itu kan misalnya ya mau menetap di sana bisa. Tapi juga, kalau misalnya secara umum kita untuk diterbitkannya SKCK itu tentu saja ada ya dengan KTP. Dulu Mbak Sabrina waktu daftar polisian pakai KTP ya. KTP nanti ditunjukkan KTP aslinya, kemudian nanti difotokopi, kemudian kartu keluarganya, kartu keluarga, karena kan di situ bagaimana kita melihat daripada lokasi dia bertempat tinggal ya, jadi menentukan dia nanti mau diterbitkan SKCK itu di mana, itu pasti kita menyesuaikan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Gitu. Ya. Harus sesuai alamatnya, harus sesuai yang di KTP. Betul, iya harus sesuai dengan di KTP. Kadang kita di Polda Banten itu karena kita masih ada sebagian lokasi atau wilayah yang masuk Polda Metro itu kadang-kadang masyarakat kasihan juga salah ya, padahal itu masuk secara kepolisian, itu masuk di Polda Metro gitu. Jadi memang masyarakat harus benar-benar saya masuk wilayah mana gitu. Nah, yang masuk Metro itu mana aja Bu? Kalau itu yang termasuk Metro itu tentu saja yang yang masih wilayah-wilayah polsek-polsek terutama yang wilayah Tangerang ya, itu masih sebagian dibagi untuk wilayah Banten dan
wilayah Metro Polda Jaya. Metro Jaya. Gitu. Kemudian juga ada foto ya, foto nanti ditempelkan di tempat aslinya ya. SKCK yang kita terbitkan itu 4x6 ya. Kemudian juga ada akta kenal lahir, sudah itu nanti dibawa ke kita, nanti kita proses bisa. Itu background digunakan. fotonya yang warna merah, Bu? Ya betul, warna merah itu Merah. nanti. Iya. Nah kalau misalnya nih Bu, kan saya misalnya bikin tadinya kan domisili di Jogja nih Bu, bikin di Jogja, terus ke Banten. Tahunya pas di Banten ini habis nih Bu. Kalau mau memperpanjang bisa di Banten atau harus ke Jogja lagi Bu? Bisa di kita Mbak ya, Oh, itu gitu. bisa dilakukan di Polda Banten itu nanti sesuai dengan alamat yang tertera sekarang tinggal di mana gitu. Oh gitu, siap-siap. Nah kalau misalnya ada orang nih Bu yang terlibat tindak pidana, itu sebenarnya bisa nggak sih Bu dapat SKCK? Karena kita juga tidak ada diskriminasi atau ya tidak ada namanya pengecualiannya kita. Jadi walaupun pernah terlibat tindak pidana itu tetap kita terbitkan dengan catatan misalnya di pasal-pasal berapa waktu itu dia kena kena tindak pidana atau pasal yang disangkakan. Kemudian juga jadi kita tetap layani itu ya sesuai dengan apa yang selama dia persyaratan itu terpenuhi. Oh gitu. Berarti kalau misalnya udah pernah ikut terlibat tindak pidana, berarti di situ ada catatannya ya Bu ya? Iya nanti. Ya, jadi ya itu kan sebagai sebagai tanda ya itu ya. Jadi tetap kita terbitkan. Ada track recordnya gitu ya Bu ya ibaratnya. Jadi sebagai untuk perilaku ada catatannya. Catatan. Jadi ya untuk remaja-remaja ya silahkanlah hati-hati dalam bertindak, apalagi pelajar kita jangan sampai nanti terlibat tawuran ya Bu yang lagi banyak kemarin itu. Tawuran, kemudian sayang banget. Tawuran antar pelajar itu jangan sampai, karena nanti kalau sudah kita diproses itu tetap nanti ada catatannya ya Bu ya. Gitu. Nah Sobat Pendekar nih khususnya yang masih belajar, yang masih muda-muda, jangan sampai terlibat tindak pidana. Meskipun nanti SKCK diterbitkan tapi tetap di situ ada catatannya ya Bu ya. Iya itu. Nah terus kalau misalnya penerbitan SKCK itu berarti ada administrasi atau PNBP-nya ya Bu ya? Ada. Itu di Polsek sama sampai Polda sama Bu? Iya itu kita mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Polsek itu belangkonya ada, kita belangkonya sama itu. Kemudian kita untuk PNBP-nya itu kita ada 30.000. 30.000. 30.000 itu sama dari mulai tingkat atas sampai Polsek sama Mbak itu nanti PNBP-nya di yang kita berlaku di lingkungan Polri itu. Terus SKCK-nya ini berlakunya berapa bulan sih Bu? Berlaku 6 bulan. Oh masih 6 Mbak. bulan. Ya, 6 bulan. Nanti kalau kita juga kalau menikah itu ya, kalau dulu menikah dengan anggota Polri itu kan juga atau ini yang lain sepertinya juga masih mensyaratkan. Iya ya, masih ada syarat SKCK ya Bu ya. Iya kayaknya dilampirkan pada saat kita akan melengkapi syarat-syarat tersebut. Iya betul Bu. Karena sekarang ini benar-benar semuanya butuh yang namanya SKCK ya Bu ya. Iya betul. Nah kalau menurut Ibu sebenarnya apa sih urgensinya sehingga banyak persyaratan untuk masuk kerja, sekolah, bahkan untuk proses pergi ke luar negeri ini SKCK ini menjadi salah satu yang penting harus dilengkapi Bu. Ya ini ya karena SKCK itu merupakan suatu catatan ya. Itu jadi dijadikan pertimbangan terhadap perilaku seseorang ya Mbak kayaknya. Jadi merupakan track record bagaimana kita berperilaku di masyarakat ya, itu adalah untuk menjaga kita ya, menjaga kita jangan sampai kita juga terlibat dalam hal itu. Mungkin terkait dengan pribadi kita yaitu ya, untuk menjaga kita itu Mbak. Terus kalau di Banten ini pernah ada nggak Bu, misalnya ada siswa yang akselerasi nih Bu, terus pengen kuliah ke luar negeri, berarti yang tadi belum punya KTP, pernah ada yang proses bikin SKCK juga Bu? Kayaknya kalau ini ya, kalau di Polda saya selama menjabat saya belum pernah menemukan
Itu Mbak. Cuman tapi udah boleh gitu ya Bu pakai kartu pelajar kalau misalnya ada yang akselerasi belum genap 17 tahun punya KTP. Kalau mau ke luar negeri misalnya mau bertempat tinggal di luar negeri, itu nanti untuk pengajuannya itu nanti di BIK di Mabes Polri itu. Gitu. Ya, kalau untuk misalnya untuk kita mau menetap di sana, kemudian juga mau kegiatan di luar negeri di Pak Intelkam. Ya. Terus kalau inovasi-inovasi yang dilaksanakan di Intelkam tadi selain SKCK delivery, mungkin ada yang lain, Bu? Untuk sementara itu ya Mbak Sabrina itu juga kemarin juga diapresiasi oleh pimpinan bahwa kita salah satunya sudah melakukan inovasi ya kemarin. Alhamdulillah itu juga dapat apresiasi kemarin dapat piagam dari Lemkapi kalau nggak salah itu. Luar biasa ya Bu. Iya, alhamdulillah kemarin diakui oleh lembaga tersebut. Kemudian ada ini Bu, apakah di Intelkam tuh ada memiliki hotline service mungkin dalam proses pelayanannya Bu? Ada juga ya ini kita melalui Sian Mini telah memiliki helpdesk ya ini layan SKCK ini bisa melalui nomor WA ini di 0812 85 295 144 kita ada Mbak ini jadi kita punya. Nah Sobat Pendekar mungkin kalau ada yang pengen mengungkapkan rasa atau memberikan kritik dan saran mungkin ya untuk pelayanan di Intelkam Polda Banten agar lebih baik lagi bisa kontak nomor WA yang telah disebutkan sama Ibu Esti tadi ya. Nah mungkin Ibu ada pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada Sobat Pendekar Bu? Iya. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Ya ini SKCK itu digunakan oleh semua orang daripada seluruh masyarakat, baik itu tua muda, itu jadi sangat penting ya. Jadi untuk tidak ada di catatan SKCK itu saya harapkan terutama generasi muda, adik-adik pelajar itu jaga perilaku, kemudian juga tetap ikuti norma karena itu sekarang itu semua itu sudah melalui online ya. Kalau misalnya sudah dikeluarkan SKCK itu sudah kita pegang dan ada catatan itu sangat sulit untuk misalnya kita menghindar daripada itu. Jadi karena kita ke depan itu adik-adik itu masih panjang usianya, cita-citanya masih banyak dan seluruh pengguna daripada kita, SDM kita itu juga pengen orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam hal itu tindak pidana kan pasti kita juga akan memilih ya. Jangan sampai kita ya nanti sekolah tinggi tapi ternyata ada catatan tuh menghambat daripada kita. Itu saja Mbak Sabrina. Jadi catatan tersendiri ya Bu ya. Nah buat sobat pendekar nih khususnya yang masih muda-muda terus yang masih pelajar yang nanti akan membutuhkan SKCK nih jangan sampai terlibat yang namanya tindak pidana karena nanti akan ada catatan khusus. Dan jangan lupa juga karena sekarang tuh di Intelkam Polda Banten udah ada inovasinya yaitu SKCK delivery ya Bu ya yang sangat makin kesini udah makin mempermudah aksesnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu telah menyempatkan hadir di studio kami. Semoga sehat selalu, semakin sukses dalam berkarir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Sabrina, terima kasih Bithumas Polda Banten, terima kasih Sobat Pendekar Banten, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat Sobat Pendekar yang mau request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang bisa langsung tulis di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.